Kami lanjutkan lagi dialog bersama dengan narasumber kami. Mas Willy, saya kembali ke Anda. Tadi sudah menyinggung bagaimana kedewasaan politik sudah dipertontonkan di KPU tadi. Banyak yang membicarakan soal gestur Pak Prabowo ke Anies tadi di KPU, menyalami, kemudian seperti agak gergetan menggoyang-goyangkan tubuh Mas Anies begitu ya. Tapi lewat pidato politiknya, apakah sudah dipastikan tidak ada lagi ketegangan di antara mereka? Atau skor 11 dari 100 pada saat debat itu masih akan membekas nih, Mas Willy? Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, Zulfia. Itu adalah sebuah tuntutan yang suka nggak suka, itulah panggung depan. Bahwasanya dalam proses kontestasi yang dicari adalah sebuah proses perbedaan, bukan persamaan. Nah, ketika kontestasi sudah selesai, itu sudah kita mulai restore, kita ke reset factory, tapi ada residu-residu yang banyak. Inilah PR dari sebuah kekuasaan. Jadi rekonsiliasi itu menjadi political obligation bagi siapa yang menjadi penguasa, siapa yang terpilih. Dalam konteks apa? Tidak cukup hanya ketemu silaturahmi dan political statement. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Itu sebagai sebuah modal politik cukup, tapi kemudian modal politik itu tidak boleh berhenti. Dia harus menjadi proyek nasional, menjadi bahkan common project dari proyek siapapun yang berlaga kemarin. Bagaimana kemudian di level rakyat? Bayangkan bagaimana hoax masih banyak berproduksi. Oh, ini begini keputusannya, dia begini. Nah, kita di sini Pak Surya berpesan pada kami di Nasdem, kita tidak boleh mengentertain emosi publik. Nggak boleh, kita tidak boleh menari-nari di atas apa yang kemudian selalu menjadi gorengan-gorengan. Karena apa? Gorengan itu enak, kolesterolnya tinggi. Ya. Nah, konteks ini yang harus menjadi pembelajaran kita bersama. Karena apa? Kalau kita benar-benar patriot, kalau kita benar-benar cinta kepada negeri ini, kontestasi itu menjadi sebuah keniscayaan yang terus-menerus kita alami, yang harus terus-menerus kita lewati setiap 5 tahun sebagai mekanisme evaluasi, sebagai mekanisme regenerasi. Nah, bagaimana ini hanya seperti menonton Barcelona versus Real Madrid. El Clasico, lawan berat, bertanding keras, tapi kemudian kita kembali bergandengan tangan dan riang gembira. Begitu. Baik, oke. Mas Umam, membaca pelukan gemas ya yang diberikan Pak Prabowo kepada Mas Anies hari ini, apakah itu berarti masih ada tempat buat Anies di pemerintahan Prabowo atau mungkin tempat di pilkada nanti, Mas Umam? Iya, kalau tempat dalam konteks posisi jabatan dalam struktur pemerintahan tentu akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus materi diskusi di dalam internal koalisi Indonesia Maju. Tetapi yang menjadi pesan penting dari keguyuban tadi di KPU adalah bagaimana spirit persatuan. Berkali-kali dalam sejumlah kesempatan Pak Prabowo menyampaikan tentang pentingnya spirit persatuan. Dan apa yang dia sampaikan, cara dia menyapa Mas Anies, cara dia menyapa Mas Caimin, termasuk juga memberikan apresiasi kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang tadi sebenarnya tidak hadir, itu adalah cara-cara yang cukup simpatik dan patut untuk diapresiasi. Nah, oleh karena itu, kalaupun masih ada residu dari sebuah proses komunikasi, itu hal yang cukup manusiawi. Karena bagaimanapun juga tentu akan ada hal-hal yang tidak terhapus begitu saja. Maka ekspresi yang tadi disampaikan, senyum Anda berat sekali dan sebagainya, itu adalah sebuah ekspresi yang bisa dianggap sebagai sebuah sindiran tajam, agak sinikal, tetapi tetap disampaikan dalam sebuah format yang jenaka. Tetapi semua itu dirangkum dalam sebuah kerangka persatuan, menghargai setiap perbedaan, perdebatan yang sengit, sebagai sebuah keniscayaan dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih tadi, kalau dalam Japanese leadership tradition, itu dianggap sebagai sebuah praktik menang tanpa ngasorake, atau menang tanpa kemudian harus mempermalukan atau merendahkan lawan atau rival-rival politik yang telah dia kalahkan. Oleh karena itu, spirit rekonsiliasi ini menjadi sebuah momentum yang cukup baik, terutama bagi Pak Prabowo untuk
memastikan bagaimana kemudian pemerintahan baru bisa menjalankan transisi pemerintahan yang efektif dengan mendapatkan backup kekuatan politik yang cukup memadai, terutama di parlemen, karena sistem presidensial kalau diletakkan dalam satu basis multiparty system tetapi tidak mendapatkan backup yang memadai di parlemen, seringkali akan terjadi instabilitas yang tidak produktif. Oleh karena itu perdebatan yang ada, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang ada hari ini dengan PKB, sebelumnya dengan Nasdem juga misalnya, hal itu tentunya bisa dimaknai sebagai sebuah ikhtiar untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan di fase transisi kekuasaan ke depan. Baik, oke. Spirit rekonsiliasi, konsolidasi itu baik ya Pak Wihadi, tapi kalau bisa berujung pada koalisi yang semakin gemuk, bagaimana mengantisipasi gejolak dengan partai-partai yang sudah ada di koalisi Indonesia Maju? Makin gemuk koalisi, makin ada keharusan untuk power sharing yang lebih banyak lagi. Apakah ini sudah diantisipasi? Kita masih belum berbicara mengenai masalah koalisi gemuk, tetapi bagaimanapun juga bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tentunya sudah berkomunikasi juga dengan partai koalisi yang lainnya yang sebelumnya memang sama-sama berjuang dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi tentunya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah merupakan bentuk silaturahmi, bentuk komunikasi yang dilakukan kepada partai-partai di luar daripada koalisi. Nah, bagaimana nantinya mengenai masalah kebersamaan dalam suatu pemerintahan, dalam suatu koalisi, tentunya semuanya mempunyai kapasitas dan semuanya mempunyai bagaimana suatu kepercayaan dalam bidang apa yang mesti harus disampaikan, dan apa yang mesti harus dilakukan. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang bisa dibicarakan bersama-sama. Namun dalam hal ini kita memang masih belum bicara mengenai masalah koalisi gemuk, dan kita masih belum bicara mengenai masalah bagi siapa saja yang akan berkoalisi, tetapi tentunya bahwa komunikasi yang dilakukan ini adalah memang komunikasi yang sudah sama-sama diketahui oleh anggota oleh partai koalisi yang ada di Indonesia Maju. Jadi saya kira tidak perlu kita membedakan siapa yang koalisi ini dan sebagaimana, tetapi kapasitas itu tentunya menjadi sesuatu kemampuan yang akan nanti bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Baik, Pak Wihadi, supaya pemerintahan baru nanti bisa langsung gigi 4 ya, tancap gas ketika sudah selesai dilantik, itu kan berarti proses untuk rekonsiliasi, konsolidasi itu harus selesai dalam waktu dekat. Apakah ada deadline, ada target kapan persoalan merangkul ini akan selesai supaya nanti cepat bisa bekerja? Sebenarnya kita tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu permasalahan besar, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo kan selalu mengatakan bahwa program Pak Prabowo, visi Pak Prabowo adalah keberlanjutan dan penyempurnaan dari program kerja yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau kita melihat pada saat ini bahwa koalisi yang ada di Pak Jokowi, yaitu adalah koalisi-koalisi yang saat ini memang Pak Prabowo juga sudah melakukan komunikasi dan silaturahmi, dan tentunya ini adalah merupakan suatu keberlanjutan daripada koalisi Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan tentunya bahwa suatu program-program kerja Pak Prabowo di 2025 tentunya tidak akan berbeda jauh dengan hal tersebut, dan saya kira anggota koalisi yang ada sekarang ini yang dengan Pak Jokowi dan nantinya yang mungkin akan menjadi anggota koalisi yang baru itu tidak perlu ada sesuatu hal yang menjadi hambatan, tentunya karena ada kesinambungan dan keberlanjutan program kerja itu, dan bagaimanapun juga ada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nanti ke depan. Jadi saya kira tidak perlu kita mengkhawatirkan itu, karena kita sebenarnya saat ini sudah dalam satu koalisi dengan Pak Jokowi. Baik kalau begitu. Pak Wihadi, Mas Willy dan juga Mas Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.